Yang saya hormati Bu Rosa dari Rumah Sakit, Pak Har dari Polres, dan Pak Adit dari Kodim, serta konferensi pers yang kami hormati. Kami ini yang ketiga kalinya melaksanakan konferensi pers hari Selasa. Ini komitmen kita di Satgas Covid, Satgas Penanganan Covid Kabupaten Sintang. Beberapa hari ini, 1 minggu terakhir ini, kita akan menyampaikan informasi perkembangan pasien dan penanganan pasien COVID di Satgas COVID Kabupaten Sintang. Hari ini tanggal 10 November 2020, kita akan merilis beberapa data. Pertama, bahwa sampai hari ini status Kabupaten Sintang berada di warna orange. Orange itu masuk dalam kategori risiko sedang. Ini bisa naik ke atas menjadi merah atau bisa turun menjadi kuning. Mudah-mudahan kita berharap status Kabupaten Sintang bisa lebih baik menjadi warna kuning. Jadi sampai hari ini dalam rilis pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang dalam penanganan COVID berada di zona orange. Lanjut, Bapak Ibu, bahwa sampai hari ini pasien yang kita rawat sebanyak 65 orang. 65 orang itu terdiri dari ada 4 pasien yang kita perlakukan di ruang isolasi khusus, perlu penanganan intensif lah. Sedangkan 61 orang dalam kategori di penanganan ruang isolasi mandiri. Lanjut, sampai saat ini dari mulai bulan April kita menangani COVID ini, total yang terkonfirmasi itu 290 orang. Yang sembuh 216 orang. Yang sekarang dirawat sebanyak 65 orang. Dan kami menyampaikan kabar yang kurang mengenakan, sampai minggu ini kita mengalami 3 kasus pasien kematian. Khusus minggu ini ada 2 kasus pasien yang meninggal. Nanti kita akan jelaskan secara rinci. Lanjut, sampai hari ini pun kita masih dalam kasus persebaran per kecamatan, masih 8 kecamatan. Tidak menambah, mudah-mudahan tidak nambah lah. Jadi sampai hari ini 14 kecamatan itu terkonfirmasi memiliki kasus COVID 8 kecamatan, seperti minggu yang lalu. Lanjut. Nah, ini kita selalu melakukan tracing supaya kita bisa melihat rantai penyebaran dari COVID-19 di Kabupaten Sintang. Jadi Dinas Kesehatan melakukan testing dan tracing. Kalau orang yang di rapid test pada minggu ini, pada tanggal 2 November sampai 9 November paling lambat, yaitu 621 orang yang kita rapid. Hasilnya yang positif reaktif namanya 48, yang non reaktif 573. Kontak erat ada 1929. Sedangkan pelaksanaan swab, total yang kita swab di minggu ini adalah 332 orang. Hasil swab yang positif 43 orang. Hasil swab yang negatif 289 orang. Sembuh 39, meninggal di minggu kedua. Minggu ini, minggu yang ketiga kita melaksanakan konferensi pers adalah 2 orang. Sehingga totalnya menjadi 3 orang sampai ini. Lanjut. Nah, ini data rapid test dan data swab dari bulan April sampai di bulan November. Awal November ini, minggu pertama November.
Jadi yang direpit kita selama ini itu sebanyak 19.000 orang, nya 19.718. Sedangkan yang kita swab sebanyak 7.417 orang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat hasilnya, ya. Kita berusaha terus melakukan testing dan tracing ini supaya kita mengetahui rantai penyebaran dan kita cepat melakukan penanganan untuk kurat ini. Lanjut, Bapak Ibu, seperti yang kami jelaskan pada minggu lalu, kita berupaya untuk menangani kuratif ini seoptimal mungkin. Jadi di rumah sakit itu ada ruang rawat inapnya yang warna hijau itu, kapasitasnya itu ada 64 tidur, kita optimalkan sampai hari ini. Dan kebijakan mulai dari 2 minggu yang lalu, kita sudah menerapkan rumah susun Rusunawa itu untuk digunakan sebagai tempat penyembuhan pasien COVID dalam kategori ruang isolasi mandiri. Lanjut. Nah, kami tetap mengimbau kepada Bapak Ibu, kita tetap pakai masker 3M, ditambah kita harus menghindari kerumunan. Kita juga mengharapkan supaya masyarakat sadar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dihimbau oleh pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan hal-hal yang sudah diarahkan pemerintah selama ini. Kita juga sudah mulai melakukan penerapan sanksi Pergub nomor 60 tahun 2020. Jadi kawan-kawan di bidang penegakan hukum, penegakan disiplin dan hukum juga mulai intensif untuk mendatangi tempat-tempat keramaian, melakukan rapid test, dan bila diperlukan akan melakukan swab di dinas kesehatan. Lanjut, intinya kami tetap meyakini bahwa semakin disiplin kita, maka semakin akan menurunkan orang yang terpapar atau terinfeksi. Maka peran kita semua meningkatkan disiplin pribadi, disiplin keluarga, kelompok, dan masyarakat. Lanjut, Bapak Ibu, ada penjelasan khusus tentang MIG. Jadi ada 2 kasus kematian yang kita terima akibat kasus COVID. Yang pertama, kasus meninggal dunia pada tanggal 3 November tahun 2020, wanita usia 40 tahun, berasal dari klaster U, domisilinya di Kecamatan Sintang. Tanggal 19 Oktober mengalami demam, pada tanggal 23 Oktober bersangkutan mengalami batuk, dan pada tanggal 31 Oktober dilakukan laboratorium dan foto ronsen. Pada Oktober pada pukul 8.30 pasien dibawa ke rumah sakit Ade Muhammad Jum, dirawat dengan diagnosa gangguan pernapasan. Nah, akhirnya divonis memang diduga terkena COVID-19. Kemudian dilakukan swab pada jam 14.11, hasil pemeriksaannya terkonfirmasi positif. Beberapa waktu dari 14.11 itu, maka 14.20 pasien meninggal dunia. Adalah kasus kedua meninggal dunia di Kabupaten Sintang yang terkonfirmasi COVID-19. Kemudian kemarin, tepatnya pada tanggal 9 November ini, kita juga harus baik bahwa ada lagi 1 kasus pas kita meninggal dunia, yaitu laki-laki berusia 65 tahun di Kecamatan Sintang, yang bersangkutan sejak tanggal 3 itu memang sudah kita katakan COVID-19 sejak tanggal 3, ya. Nah, dilakukan upaya
kuratif yang maksimal. Namun penyakit ini kan memang kadang-kadang sangat unpredictable, kadang baik tiba-tiba memburuk, akhirnya inilah yang terjadi kepada kasus nomor 3 pria berusia 65 tahun. Maka pasien ini dinyatakan meninggal pada tanggal 9 November pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Yang sebelumnya ada gejala kejang, henti napas lah. Nah, pasien ini pun sudah dilakukan pengukuran protokol kesehatan di hari yang sama. Saya rasa itu informasi umum yang kami dapat sampaikan terkait dengan perkembangan pasien dan penanganan pasien selama 1 minggu terakhir ini.